Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di episode sebelumnya kita sudah membahas hukum-hukum dasar pertama yang meliputi hukum Laplace, hukum Roche, dan hukum Dalton. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia part 2 yang meliputi hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Di mana hukum Avogadro kita wajib tahu AR dan MR, masa atom relatif AR dan masa molekul relatif atau MR. Untuk mempelajari selengkapnya kita simak slide selanjutnya. Oke, setelah kita mempelajari hukum part 1 yang meliputi hukum Laplace, hukum Proust, dan hukum Dalton, maka ini kita mempelajari hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di mana pengertiannya di situ bisa disimak. Pada kondisi tekanan dan temperatur yang sama, perbandingan volume gas-gas yang reaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan yang mudah dan bulat. Jadi di dalam suatu reaksi, seperti contoh di situ CH4 bereaksi dengan gas oksigen menjadi gas karbon dioksida plus H2O, uap air. Di sini kebetulan fasenya gas semua ya. Maka satu volume CH4 bereaksi dengan 2 volume oksigen membentuk 1 volume CO2 dan 2 volume H2O jika kondisi diukur pada tekanan dan temperatur yang sama. Jadi di dalam suatu reaksi itu harus disetarakan jumlahnya antara kiri sama yang kanan. Kalau misalkan di kiri itu jumlahnya 1, maka di kanan juga harus 1. Karena itu nanti berpengaruh pada koefisien yang ada di depannya masing-masing molekul atau senyawa. Karena koefisien ini itu juga menunjukkan volumenya. Oke, di sini ada contoh soal lagi terkait hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Bisa disimak di situ. Diketahui reaksi C4H8 bereaksi dengan 6O2 menjadi 4CO2 plus 4H2O, semuanya berwujud gas. Jika gas CO2 yang terjadi 1,2 liter, maka volume C4H8 yang dibakar adalah, di situ ada beberapa opsi, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 liter. Nah, itu jawabannya berapa? Ini adalah penyelesaian dari soal tadi. Langkah pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu diketahui reaksi berikut. C4H8 gas ya, bereaksi dengan 6O2 gas menjadi 4CO2 gas plus 4H2O. Tadi yang diketahui volumenya CO2 sebanyak 1,2 liter yang dibakar. Kemudian yang ditanyakan yaitu volume C4H8. Yuk kita perhatikan tahap penyelesaiannya. Nah, soal di atas yang tadi ya, itu menggunakan hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume yang mana di dalam reaksinya itu harus setara terlebih dahulu. Ya, jadi kita cek apakah reaksi yang tadi di soal itu sudah setara apa belum. Kita cek ya. C4H8 plus 6O2 menjadi 4CO2 plus 4H2O. Jadi antara kiri dan kanan itu jumlahnya harus sama. Nah, kita cek di dalam reaksi ini itu ada atom atau unsur apa saja. Ternyata ada C, ada H, dan ada O. Di kiri kita cek totalnya ada 4 ya. Ada 4. Maka di kanan juga harus 4. Maka dengan ini di depannya harus ditambahkan koefisien 4 ya, berarti sudah sama. Kemudian H ya,
Di kiri jumlahnya 8 ya, maka 4 ya, 4 kali 2. Jadi koefisien kali jumlahnya H yang menempel di sini itu dikalikan, berarti sama dengan 8, berarti sudah sama. Kemudian O-nya di kiri. Caranya dikalikan ya, koefisien dikalikan dengan jumlah. Ini jumlah atomnya, berarti 6 kali 2, 12. Kemudian yang kanan kita cek, 4 kali 2 ditambah 4 ya, 4 kali 1, 4. 8 tambah 4, 12, berarti sudah sama. Berarti reaksi di atas itu sudah setara ya. Reaksi tadi di dalam soal itu sudah setara, maka kita cek di sini. Jadi ini koefisiennya 1. Kalau 1 itu sebenarnya tidak usah ditulis ya. Ini O2 itu koefisiennya 6. CO2 itu koefisiennya 4, H2O itu koefisiennya 4 ya. Tadi CO2 volumenya 1,2 liter. Yang ditanyakan C4H8, kita menggunakan perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu kalian didapatkan di matematika. Jadi kalau misalkan 4 itu 1,2 logikanya, maka kalau misalkan koefisiennya 1 itu berapa? Ya. Kalau 4, kalau tidak menggunakan rumus ya, rumus ini logikanya kalau misalkan ini koefisiennya 4 itu totalnya 1,2. Kalau 1 itu berapa ya, kalau 1 itu berapa ya, kalau misalkan menggunakan rumus ya seperti ini ya, 4 itu sama dengan 1,2. Kalau 1 itu berapa, X, kita simbolkan X. Kemudian kita kalikan silang, karena perbandingan senilai itu kan harus dikalikan silang. 4 kali X, 4X sama dengan 1 kali 1,2. X-nya berapa? Berarti 1,2 dibagi 4 sama dengan 0,3. Kayak gitu ya. Jadi di dalam kunci inti dari hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, di dalam satu reaksi itu dicek apakah reaksi tersebut itu sudah setara apa belum. Kalau misalkan belum ya harus disetarakan ya, disetarakan antara yang kiri yang kanan. Koefisiennya dipastikan sudah betul. Nanti kalau misalkan sudah betul, maka kita cek menggunakan perbandingan volumenya dengan koefisiennya. Oke, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu setelah hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, perbandingan volume gas. Bisa disimak penjelasannya. Pada tekanan dan temperatur yang sama, maka volume yang sama dari semua gas yang mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan contoh soal Avogadro, sebenarnya kita harus mengenal istilah terlebih dahulu, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi tahu ya bedanya atom sama molekul. Kalau atom itu satu ya, satu unsur, tapi kalau molekul itu terdiri dari beberapa atom atau beberapa unsur ya. Bisa di sini bisa disimak. Massa atom relatif adalah harga rata-rata massa atom suatu unsur. Massa atom relatif diberi simbol AR ya. Sampai sekarang digunakan sebagai pengganti berat atom ya, jadi AR. Jadi kalau misalkan atom atau unsur itu simbolnya AR. Kemudian di sini massa atom relatif AR ya simbolnya. Ini menggunakan rumus sama dengan massa satu atom unsur per 1/12 massa satu atom C12. Jadi massa satu atom C12 itu sama dengan 12 ya. Untuk massa satu atom unsur kalian bisa cek di SPU. Oke, bagi yang lupa, kira-kira letak AR di dalam suatu unsur itu yang mana? Ya, unsur yang mana? Jadi yang AR itu ini ya, misalkan Zn ini massa atom relatifnya yaitu yang ini 65,37 ya, ini adalah massa atomnya.
Kita cek yang lain, misalkan H ya. H di sini berarti yang sini ya. Yang lebih besar berarti 1. Misalkan di sini LI sekitar berapa ini? 6. Ya. 6,939 atau dibulatkan sekitar 7. Kemudian ada Na 22,9. Itu dibulatkan bisa 23. K ini ya yang besar 39,1 dibulatkan misalkan 39. Tapi tenang saja, AR itu tidak perlu dihafalkan. Biasanya kalau di dalam soal itu sudah dicantumkan AR-nya itu berapa ya. Tapi kalian juga harus tahu letaknya AR itu ada di situ ya. Biasanya itu 2 lebih besar dari nomor atom. Oke, kita lanjutkan ke massa molekul relatif. Kalau tadi massa atom, kalau ini massa molekul, berarti diberi simbol Mr. Ya, Mr, massa molekul relatif Mr. Untuk menyatakan massa dalam gram, 1 mol suatu senyawa. Istilah lain yaitu berat molekul. Jadi di dalam Mr itu intinya adalah gabungan atau jumlah dari AR, unsur pembentuknya ya. Di situ ada contoh soal ya, Mr massa molekul relatif dari molekul H2O. Kita cek H itu jumlahnya berapa atomnya? 2 kan? Berarti 2 dikali AR-nya H ditambah O. O itu banyaknya 1, berarti 1 kali AR-nya O. Kemudian kita cek di SPU ARH itu tadi berapa? Oh, ternyata sama dengan 1. AR-nya O dicek di SPU, oh ternyata sama dengan 6. Berarti 2 tambah 16 itu 18. Ya, jadi untuk Mr H2O itu adalah 18. Untuk Mr itu tidak bersatuan ya. Kemudian misalkan di sini ada Mr-nya H2SO4. Ya, kita cek di sini unsur yang pertama H banyaknya ada 2, S itu banyaknya 1. O banyaknya ada 4. Kemudian kita masukkan. Kita hitung. 2 kali AR-nya H ditambah 1 banyaknya AR-nya S ditambah 4 ya, banyaknya ada 4 kali AR-nya O. Kemudian 2 kali AR-nya 1. AR-nya S kalian cek 32, AR-nya O 16. Kita jumlahkan semuanya. Oh, ternyata MR-nya H2SO4 yaitu 98. Jadi untuk menghitung hukum Avogadro ya, hukum Avogadro tadi pada tekanan dan temperatur yang sama, maka volume dan gas mengandung jumlah molekul sama ya. Jadi nanti perbandingan antara volume sama mol ya. Mol itu nanti ada berkaitannya dengan massa molekul relatif atau massa atom relatif. Jadi terlebih dahulu kalian pelajari yang tadi gaya Lewusa, kemudian ini penentuan AR maupun MR. Oke. Untuk selanjutnya yaitu terkait konsep mol.